Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Rafika, saya ingin bertanya tentang tradisi tahlilan. Apa alasan kaum Aswaja menyelenggarakan tahlilan untuk orang yang telah meninggal dunia? Apakah ada dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis? Menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tahlil ialah doa bersama yang terdiri dari beberapa ayat Al-Quran dan zikir dengan tujuan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara kita yang telah mendahului kita. Dasarnya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan orang-orang yang telah wafat mendahului kami dengan membawa iman. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sesama umat Islam dianjurkan untuk mendoakan orang yang wafat sebelum kita. Sekaligus Al-Quran menjelaskan bahwa ukhuwah Islamiyah tidak terputus karena kematian seseorang. Itu dasar dari Al-Quran. Apakah ada dalil dari hadis? Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzakilau kana wa ana hayyun fa astaghfirulaki wa adwalaki." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika itu terjadi, engkau wahai Aisyah sakit dan kemudian meninggal dan aku masih hidup, maka aku akan memohonkan ampun dan berdoa untukmu." Hadis riwayat Bukhari. Ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa adwalaki" yang artinya dan aku berdoa untukmu, ini mencakup doa dengan segala bentuk dan macam-macamnya, termasuk doa seseorang setelah membaca beberapa ayat dari Al-Quran dengan tujuan agar pahalanya disampaikan kepada mayit, seperti dengan mengatakan Allahumma ausil sawaba ma qara'tu ila fulan, yang artinya, ya Allah, sampaikanlah pahala aku ini kepada si fulan. Apakah penyelenggaraan tahlil itu tidak bertentangan dengan ayat 39 surah An-Najm? Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm ayat 39. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan manfaat dari amal orang lain. Al-Hasyr ayat 10 dengan An-Najm ayat 39 sama sekali tidak bertentangan. Coba perhatikan. Penyelenggaraan tahlil itu pada hakikatnya ialah kesinambungan dari amal si mayit semasa hidupnya. Dr. Muhammad Bakar Ismail melansir penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama panutan kalangan modernis sebagai berikut. Fa inna hadza tatawwu'a yu'addu min qabili sa'ihi falaula annahu kana baran bihim fi hayatihi ma tarahhamu alaihi wala tatawwa'u min ajlihi fahuwa fil haqiqah samrotun min simari birrihi wa ihsanihi. Sesungguhnya hadiah pahala yang dikirimkan kepada ahli kubur dimaksud merupakan bagian dari usahanya sendiri. Karena seandainya jika ia tidak berbuat baik ketika masih hidup, tentu tidak akan ada orang yang mengasihi dan menghadiahkan pahala kepadanya. Karena itu, sejatinya apa yang dilakukan orang lain untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut merupakan buah dari perbuatan baik yang dilakukan si mayit semasa hidupnya. Al-Fiqhul Wadih juz 1 halaman 449. Mungkin uraian tadi bisa disimpulkan. Berdasarkan ayat 10 surat Al-Hasyr dan hadis riwayat Bukhari tadi, dapat disimpulkan tradisi tahlilan itu merupakan salah satu bentuk doa untuk orang yang telah meninggal dunia yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis, sekaligus sebagai bukti bahwa persaudaraan di antara sesama muslim tidak akan pernah terputus karena kematian. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menurut keterangan kitab Nailul Autor juz 4 halaman 142 sepakat akan sampainya pahala amal dan doa orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia, termasuk tahlilan. Last but not least, tahlil juga berfungsi sebagai penentram hati pembacanya, sekaligus sebagai penghapus kesedihan bagi sohibul musibah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.